Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita simak Sukowati Menyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Awal pekan kita isi lagi dengan ngobrol positif, ngobrol inspiratif dengan tamu-tamu spesial kita dari Bumi Sukowati, di mana kita akan menyapa Anda di Sukowati Menyapa. Pendengar, pagi ini Senin 5 September 2022 kita kedatangan tamu, beliau Dr. Hargianto MKes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen yang akan membahas terkait dengan risiko penyakit dan solusi sehat saat-saat pancaroba seperti ini, pendengar. Alhamdulillah di tengah kesibukan Dr. Hargianto MKes, beliau masih menyempatkan untuk bisa hadir di tengah-tengah kita, sharing bareng di sini. Silahkan nanti yang akan bergabung bersama di 02716381123 atau di SMS dan WhatsApp kami di 081393809000, dan Anda juga bisa bertanya atau diskusi bareng melalui channel YouTube dan Facebook 102,2 Persada FM. Pendengar, Dr. Hargianto MKes sudah ada di tengah-tengah kita. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Irwan. Iya, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Dr. Hargianto nggak boleh sakit nih kelihatannya. Alhamdulillah. Sehat terus ya, Dok, ya, insya Allah ya. Boleh sakit, tapi alhamdulillah beliau di Dinkes Sragen ini tentunya tugasnya cukup berat ya, Dok. Iya. Nanganin kesehatan seluruh Sragen kira-kira. Sragen, ya. Baik, kalau kesibukan di pekan-pekan ini apa, Dok, di Dinas Kesehatan Sragen? Yang paling crowded sekali apa nih, Dok? Nah, saat ini kita karena menyelesaikan ini program kegiatan BIAN. Jadi apa itu, Dok? Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ini yang harus kita selesaikan karena Juli sampai Agustus. Berarti akhir Agustus kemarin kita harus menyelesaikan sesuai dengan target kita. Jadi seperti itu. Yang dimaksud imunisasi BIAN itu adalah imunisasi kejar. Maksud imunisasi kejar itu mengejar vaksinasi, karena kemarin selama 2 tahun itu pandemi, otomatis banyak anak-anak yang belum tervaksin atau memang takut ke posyandu. Jadi itu yang namanya vaksinasi kejar itu vaksin OPV, IPV, jadi vaksin yang oral polio dan yang suntian polio, DPT, HB, kemudian HIB itu harus kita kejar, yang kurang-kurangnya kita sempurnakan. Kemudian juga imunisasi pelengkap yaitu MR, jadi untuk measles dan rubella. Jadi seperti itu kita kejar, jadi supaya nanti jangan sampai nanti terjadi penyakit menular yang berhubungan dengan yang sudah divaksin itu, yang belum divaksin. Jadi seperti itu. Baik. Ini jadi muter terus ke puskesmas? Ya, terutama di posyandu ini. Ya, di posyandu terus untuk adik-adik balita. Kemudian juga kita buka gerai di puskesmas juga untuk mengejar itu. Jadi memang ada beberapa yang memang belum tervaksin, dan juga kalau yang MR itu memang yang masih belum vaksin, jadi umur yang 9 sampai umur 5 tahun, berarti yang baru-baru itu juga harus vaksin. Jadi seperti itu. Baik, ini berarti butuh kerjasama yang lengkap ya, Dok, ya, dari teman-teman nakes di area Sragen, begitu, Dok, kira-kira? Ya, kerjasamanya bukan cuma nakesnya saja dari puskesmas ini, tetapi harus lintas sektoral juga. Harus dari Pak Camat, Pak Lurah, dari kader kesehatan, semuanya
harus bergabung. Jadi karena apa? Kalau tidak seperti itu, kita bagaimana penggerakkan untuk mendatangkan sasaran. Jadi seperti itu. Baik. Kan mungkin ada sasaran masih takut, ada harus ada lintas sektor terutama dari Pak Camat, Pak Lurah dan juga Pak RT, Pak RW untuk datang ke posyandu sasaran-sasaran yang akan kita targetkan. Jadi seperti itu. Baik. Dan ini kelihatannya juga program yang cukup nasional juga ya, Dok ya? Ya, ini memang namanya BIAN, Bulan Imunisasi Anak Nasional. Ya, makanya semua harus ngejar ini. Ngejar. Apalagi Sragen di mana kabupaten yang sudah cukup maju, mudah-mudahan informasinya betul-betul tersampaikan ya, Dok ya. Terutama tadi termasuk Pak Camat, kader kesehatan, yuk yang belum segera kita datangkan bareng-bareng yang belum, atau memang di sana kan memang target sasaran tuh sudah ada. Jadi kalau yang belum datang kita kunjungi, jemput bola ya, jemput bola, jadi seperti itu. Sehat terus ya, Dok. Iya, amin. Ini tentunya menjadi kesibukan yang luar biasa teman-teman dinas kesehatan. Jadi itu yang menjadi prioritas kerja dulu di pekan-pekan ini ya, Dok ya. Baik. Nah, Dok, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah aktivitas yang cukup padat, kita tidak bisa menentang yang namanya pancaroba. Kondisi alam yang sangat kadang-kadang sangat drastis begitu ya, Dok ya, dari hujan panas dan lain sebagainya. Di masa-masa seperti ini, Dok, kita butuh edukasi nih dari Dr. Hargianto, gimana dan kenapa sering terjadi sakit ketika pancaroba begitu, Dok? Yang jelas pancaroba itu saat ini pas memasuki pancaroba ya. Pancaroba itu ada, kalau di Indonesia ada dua musim atau pancaroba. Fase. Karena yang dimaksud pancaroba ada perubahan peralihan antara dua musim. Kalau di Indonesia karena Indonesia itu musim kemarau sama musim hujan. Jadi yang namanya pancaroba bagaimana masa peralihan antara kemarau ke hujan. Saat ini kita disebut masa pancaroba yang pertama. Jadi masa pancaroba dari kemarau ke hujan. Jadi biasanya yang namanya kalau kemarau itu kan Oktober sampai Maret. Kemudian kalau hujan tuh Maret sampai September. Jadi kita akan memasuki musim hujan. Tapi ini memang masa-masa ini memang tidak harus selalu, kadang terpengaruh dengan kondisi, mungkin bisa mundur atau maju. Tetapi yang pada prinsipnya pancaroba itu bagaimana masa peralihan dari saat ini dari kemarau ke hujan, karena ada perubahan suhu yang ekstrim, kemudian ada mendadak hujan lebat. Kan hujan itu tidak terus-terusan, jadi mendadak hujan. Ini yang akan mempengaruhi pertama, karena terus kemudian ada yang berdiding, musim berdiding dingin. Jadi ini akan mengakibatkan imunitas kita, rentannya kita terhadap penyakit, dan juga biasanya penyakit-penyakit di situ ada penyakit virus dan bakteri. Virus akan lebih gampang berkembang di saat di kondisi yang dingin. Jadi seperti itu. Jadi saat-saat hujan, saat-saat ini otomatis hujan juga banyak mungkin tampungan air yang kalau hujan terus kan air mungkin bisa penuh, tapi kalau mendadak hujan kemudian tidak hujan berarti ada tampungan air yang bisa mungkin nanti akan bisa untuk benih bibit penyakit. Jadi seperti itu. Jadi kondisi ini terutama saat-saat pancaroba itu terutama itu karena memang kondisinya dingin, kemudian cuaca ekstra ini akan menurunkan imunitas. Itu yang sangat besar berpengaruh ke rentannya kita terhadap penyakit. Jadi seperti itu. Baik. Jadi memang sudah harus bersiap-siap diri ya, Dok ya, untuk menghadapi perubahan-perubahan yang kadang-kadang ekstrim, kadang-kadang biasa gitu ya, Dok. Karena kan tidak per tahun itu tidak mungkin sama kan ya, Dok ya. Kalau tahun ini kelihatannya panas banget, habis itu hujan dingin gitu ya, Dok ya. Kalau kemudian penyakit yang bisa muncul, apa saja jenisnya, Dok? Biasanya di pancaroba seperti ini. Pancaroba ini yang biasanya muncul karena tadi sudah saya sebutkan kebanyakan dari virus bakteri ya. Jadi virus itu misal ISPA, infeksi saluran pernafasan atas ya. Jadi tanda-tandanya batuk, pilek itu jadi itu banyak sekali yang terjadi biasanya karena memang salah satunya kalau dingin ini otomatis pembuluh darah kita otomatis juga menyempit juga. Kemudian suhu kita rentan, itu jadi ISPA.
Terus kemudian juga asma kambuh, biasanya gampang kambuh. Kenapa? Saat-saat dingin ini pembuluh darah menyempit. Kemudian saluran pernapas juga menyempit. Otomatis asma akan kambuh. Jadi asma akan kambuh ini juga tolong dipersiapkan juga untuk penderita asma. Jangan sampai kalau suasana begini harus disiapkan. Nanti kemungkinan akan kambuh. Jadi bagaimana nanti akan mencegahnya. Terus kemudian diare juga bisa. Karena apa? Lingkungan. Otomatis kalau mau musim-musim pancaroba itu misal hujan tidak, itu otomatis akan juga lingkungan itu tidak akan baik. Jadi tidak akan baik. Otomatis jadi kondisi akan jadi diare. Terus yang paling penting ini jadi momoknya, jadi tugas beratnya Dinas Kesehatan terutama kalau masa pancaroba kemarau ke hujan ini salah satunya adalah demam berdarah dan cikungunya. Karena apa? Hujan kemudian tidak hujan 5 hari, otomatis banyak sekali istilahnya tempat-tempat atau ini ya kontainer-kontainer yang ini terisi air. Ya, tampungan gitu ya, terisi air. Karena terisi air, dia itu terisi air sehari ini dia akan kalau nyamuk di situ bertelur akan cepat akan bisa berubah menjadi nyamuk. Tetapi kalau hujan itu terus-menerus otomatis kan akan tumpah. Tapi ini kan tidak tumpah. Jadi dia otomatis jadi perinduannya. Jadi dia misal ada bertelur kemudian tidak akan ada hujan lagi, otomatis sampai telur itu sampai menjadi nyamuk sampai di situ. Jadi bahayanya di situ. Jadi musim-musim ini biasanya akan terjadi kenaikan penderita demam berdarah, cikungunya itu yang harus ini. Jadi ini salah satu yang menjadi tugas kita bagaimana menghadapi masa-masa pancaroba ini supaya kita istilahnya menghadapi penderita demam berdarah dan cikungunya. Saya kira itu. Ya dok, jadi cukup kompleks ya dok ya. Di masa dari panas ke hujan ini nanti ada ispa, kemudian asmanya bisa jadi kambuh ya dok ya. Batuk pilek, kemudian diare, demam berdarah, cikungunya begitu. Dan tentunya ini tidak hanya tugas dari Dinkes Kabupaten Sragen saja dah dok ya, kalau khususnya di Sragen ini ya, tapi atau dinas-dinas terkait di masing-masing wilayah yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini, tetapi ini kelihatannya tugas bersama deh dok, gitu ya dok ya. Dan kita butuh langkah preventif nih dok. Misalkan nih kalau saya mikir dari penjelasan dokter tadi, ini kayaknya kita butuh gerakan nih untuk bekerja dari lingkup terkecil keluarga yang menggenang-bengenang itu kita bersihkan bareng-bareng. Lingkup RT mungkin gotong royong bersih-bersih atau seperti apa dok? Langkah preventifnya menurut dokter seperti apa? Langkah preventif untuk lingkungan ya seperti tadi ya, lingkungan berarti kita harus menyiapkan jangan sampai saluran bikin menggenangkan air. 1, 2. Kemudian yang berikutnya jangan sampai kontainer-kontainer atau tempat-tempat yang bisa untuk ini air ya, itu harus kita singkirkan. Kita singkirkan kalau memang itu memang tidak bisa disingkirkan, minimal seperti ada bambu, pagar bambu ini ya kita tutup, jangan sampai nanti di situ tergenang air. Jadi seperti itu. Terus kemudian bagaimana langkah-langkah kita itu untuk yang kemudian untuk air ya, lingkungan. Kemudian juga bagaimana kita mengatasi supaya kita bisa meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita harus bagaimana kita saat-saat seperti ini harus istirahat cukup. Kemudian kita harus bagaimana kita meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan cara berolahraga rutin. 5 kali dalam seminggu minimal. Sekali dalam olahraga itu minimal 30 menit. Jenisnya dok? Jenisnya kita melihat yang kita utamakan sekarang untuk orang-orang yang lansia. Karena kadang lansia itu istilahnya kalau olahraga itu terlalu ngoyo. Jadi ini untuk lansia terutama di atas umur 56 ke atas atau umur 66 atas, diharapkan olahraga itu jangan olahraga yang istilahnya pertandingan. Kalau pertandingan kan nanti ngongso ya. Jadi seperti itu. Jadi pertama memang enak santai, tetapi karena dia ada game ada ini, jadi istilahnya ada ini ya jantungnya juga akan berdebar terpacu. Jadi itu. Yang paling baik untuk lansia itu ya bersepeda santai ya. Jalan santai, kemudian renang, itu yang paling baik untuk lansia. Tetapi kalau yang muda-muda di bawah 50 saya kira nggak masalah semua, tapi yang jelas juga harus
melihat juga kondisinya, jangan ngoyo lagi. Terutama yang olahraga pertandingan. Jadi seperti itu. Terus juga yang satunya makanan gizi seimbang. Gizi seimbang itu yang maksud gizi seimbang itu harus cukup protein, cukup lemak, cukup karbohidrat. Jadi tidak boleh karbohidrat saja, banyak proteinnya saja, tapi dia harus seimbang. Kemudian cukup minum air, kalau bisa minum vitamin. Kemudian juga perbanyak sayur dan buah. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu mencegah supaya nanti, karena di pancaroba itu menurunkan imunitas, ya kita harus meningkatkan imunitas. Salah satunya seperti itu tadi, olahraga cukup, makan, kemudian kalau bisa pakai minum vitamin. Jadi seperti itu. Terus kalau untuk yang tadi, untuk penyakit-penyakit yang dari vektor tadi, ya kita menghilangkan mungkin yang penularan itu tadi. Jadi gitu. Seperti itu. Baik. Jadi masyarakat diharapkan atau Pak RT atau lintas sektoral sebelum kita menghadapi musim penghujan ini harus bagaimana, terutama yang demam berdarah, bagaimana untuk menghilangkan tempat-tempat perinduan nyamuk. Jadi seperti itu. Berarti musuh terbesar kita nyamuk ini pendengar untuk saat ini ya dok ya. Tampungan-tampungan yang saatnya dibersihkan dan lain sebagainya harus mulai dibersihkan saat ini. Pasca ikuti siaran dari Dr. Hargianto pagi hari ini. Nah pendengar, jadi tadi langkah preventifnya bisa kita lakukan mulai dari sekarang, karena musim panas dengan musim hujan tentunya ada banyak perubahan ya dok ya. Istirahat yang cukup, olahraga 5 kali dalam seminggu minimal 30 menit. Untuk di bawah 66 tahun bisa sepeda santai, jalan sehat, renang. Di atas ya, di atas 66 tahun. Jadi sepeda santai, jalan sehat, renang, dan yang catatan yang paling penting dari dokter tadi adalah nggak perlu ngoyo gitu ya dok ya. Ini yang dari Kalimantan. Ngoyo itu apa? Ngoyo itu maksudnya memaksakan diri ya dok ya. Begitu. Kemudian untuk yang masih di bawah 50 tahun bisa masih futsal ataupun dan lain sebagainya. Yang game itu masih bisa ya dok ya. Ataupun nge-gym dan lain sebagainya masih bisa. Kemudian yang paling penting juga gizi seimbang. Tadi antara karbohidrat, protein, air, mungkin vitamin, sayur, buah harus terpenuhi. Kira-kira gitu ya dok. Mungkin terkait dengan gizi seimbang ini dari kita masih ada yang simpang siur. Gizi seimbang itu apakah harus yang mahal atau harus apel terus, jeruk terus, kemudian buah-buah yang dalam tanda kutip cukup mahal, atau gimana dok sebenarnya? Untuk makanan seimbang itu tidak harus mahal tetapi terpenuhi. Ya, kalau protein terutama protein hewaan ya, telur cukup. Ikan sungai, lele ini juga nggak masalah, cukup. Kemudian kalau karbohidrat kan bisa, kalau nggak ada nasi bisa kentang, bisa jagung, itu bisa. Itu yang karbohidrat. Singkong bisa ya dok ya? Boleh, nggak masalah. Kan tergantung, kadang daerah itu masing-daerah masing-masing. Lokal jenisnya. Terus masalah sayur saya kira nggak masalah juga. Sayur apapun bisa. Kalau di kearifan lokal di situ, misal sering di situ nanam sayur kacang, sayur singkong, itu juga nggak masalah. Kalau di Tawangmangu memang di sana gampang sawi, ya sawi. Wortel dan sebagainya. Kalau buah saya kira kita malah lebih baik pakai makanan buah lokal supaya nanti kita bisa istilahnya meningkatkan ekonomi masyarakat. Pisang, jeruk ya harus yang jeruk perokal saja, terutama kates. Saya lihat kates itu sebenarnya banyak manfaatnya, tetapi karena orang kurang melihat perhatian kurang gengsi, akhirnya pepaya yang matang-matang itu malah dimakan hewan. Tapi betul. Padahal itu sebenarnya bagus. Asal kita bisa penyajian dengan baik. Jadi sebenarnya kita sosialisasikan makanan buah itu tidak harus buah yang dari luar, tapi buah lokal ada cukup. Terutama yang ada banyak di tempat kita tuh musim-musimnya tuh seperti mangga, papaya, itu harus kita sosialisasikan supaya masyarakat tuh suka dengan buah yang ada di tempat kita. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus buah yang impor, nggak harus. Bahkan kalau buah impor tuh mungkin malah banyak sekali pengawetnya. Kemungkinan kalau ini ada yang pengawet malah. Karena proses pengiriman. Kan kemungkinan ya. Jadi ini nanti kalau saya ngomong ini nanti saya amannya adalah lokal dulu saja deh gitu ya. Itu dua aspek pasti dapat. Yang pasti yang pertama seger dan nutrisinya bagus. Yang kedua
peningkatan ekonomi lokal gitu ya Dok ya. Baik, kalau asupan nutrisi minuman Dok, apakah harus dari hewani, harus susu atau bagaimana Dok? Saya kira kalau kita air itu nggak harus susu ya. Susu itu kan juga istilahnya juga ada plus minusnya ya. Tapi kalau kita ini yang penting cukup minum air. Air itu air putih ya. Berapa Dok? Minimal 2 liter. 2 liter dan tergantung juga aktivitas kita. Nah, tetapi kalau kita bekerja berat, kemudian olahraga berat, kita harus nambahi. Nambahi bisa setengah liter, bisa orang itu 3 liter sehari karena dia olahraga berat. Karena keluar keringatnya yang banyak, jadi seperti itu. Tapi untuk ukuran yang normal ya 2 liter. Jadi 2 liter tidak diminum langsung. Jadi pagi, siang, sore, malam. Di sayur itu juga ada. Jadi hitungannya seperti itu. Jadi di sayur tuh mungkin ada 1 liter. Pagi minum teh, siang minum itu saya kira 8 gelas itu sudah cukup. Baik. Nah, pendengar, ini nih yang perlu kita perhatikan, gizi seimbang itu nggak harus mahal gitu ya Dok ya. Jadi tadi saya membayangkan nasi, pepaya, karbohidratnya nasi, kemudian buahnya pepaya, lauknya lele atau telur, kemudian minumnya air putih, kemudian sayurnya sawi atau enggak daun singkong, cukup ya Dok ya. Ya, sudah bagus tuh udah. Ya, sudah terpenuhi. Iya, baik. Satu lagi yang tadi tertinggal Dok, istirahat yang cukup. Itu maksudnya seperti apa dan prakteknya seharusnya seperti apa Dok? Ya, istirahat cukup maksudnya istirahat cukup itu kita ya kalau yang usia-usia di atas 50 minimal ya tidur 8 jam. Tapi kalau nggak bisa 8 jam ya tidur dengan kualitas yang baik. Maksudnya tidur tidak bangun-bangun lagi. Jadi kalau mau tidur ya persiapannya harus misal buang air kecil ini supaya nanti di malam-malam tidak perlu buang air kecil. Jadi kualitasnya harus benar-benar tidur. Jadi ya minimal 6 sampai 8 jam. Kalau tidak bisa tidur siang ya malam harus lebih banyak. Jadi kalau sudah selesai semua kegiatan jam 9 atau jam 10 harus mulai tidur. Kalau mungkin mau tahajud ya nanti habis tahajud tidur sebentar lagi. Jadi minimal 6 sampai 8 jam untuk yang orang yang sudah di atas 50 ya. Jadi seperti itu. Jadi istirahat cukup. Jadi sebenarnya juga tidak harus 6-8 jam. Kualitasnya yang baik pun juga akan ini. Jadi seperti itu. Kualitas istirahatnya. Jadi sebelum tidur biasanya kan wudhu dulu atau enggak bersih-bersih dulu gitu ya Dok ya. Kemudian istirahat udah diplongkan mungkin pikirannya. Gitu ya, Dok, sampai istirahat punya beban. Wah, ini saya belum sholat. Ada ya kan atau saya belum gosok gigi. Nanti sebentar lah kan gitu. Kalau Dokter Argianto besok harus ke puskesmas mana? Harus kemana. Dan dipikir ini ya harus sudah. Jadi manajemen pemikiran itu juga menunjang kesehatan ya Dok ya? Iya, karena kita pengelolaan pikiran karena seperti suatu kegiatan belum selesai tetap kita pikir akhirnya mengganggu kualitas tidur istirahat kita. Jadi seperti itu. Apalagi besok hujan deras gitu ya Dok ya. Pangroh pancaroba lagi. Jadi itu berarti faktor penyebab sakitnya lebih tinggi ya Dok ya. Jadi memang harus tenang luar dalam begitu kira-kira. Nah Dok, jika saat ini saudara kita sudah terlanjur, sudah ada yang suaranya udah mulai hilang kayak saya. Kemudian ada yang sudah mulai flu, kemudian ada yang mulai pusing-pusing, kemudian nyamuk juga udah mulai berkeliaran nih di tengah-tengah kita. Kalau malam kan kelihatan ya Dok ya. Saat nyamuk banyak dan sedikit itu kelihatan. Ada yang sudah terlanjur sakit saat ini Dok. Ada yang kena ispa juga atau asma diarenya juga sudah mulai kambuh. Apa yang harus dilakukan Dok? Untuk saat pertama, jadi kalau kita sakit kan tidak bisa waktunya kapan. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi. Mungkin saat itu kita belum punya obat. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting saat pertama itu kalau kita panas atau diare kita harus banyak minum dulu. Nah, banyak. Karena panas itu akan terjadi istilahnya penguapan air. Diare pengurangan air. Jadi kita awal pertama minum dulu. Syukur-syukur kalau kita punya di rumah punya paracetamol boleh minum paracetamol karena ini. Jadi seperti itu. Terus kalau batuk pilek ya kita saat ini dengan berkah dari Covid kemarin istilahnya prokes itu jadi kita kalau batuk pilek kita pakai masker. Harus selalu dibawa. Supaya kita jangan sampai nulari teman atau kita tambah ini. Jadi masker tuh kalau batuk pilek ya masker pakai. Jangan sampai kita itu istilahnya menulari orang atau kita ini ya. Jadi seperti itu. Jadi menjaga itu masker. Terus kemudian tadi
pencegahan tadi, makan juga harus cukup. Ya. Ya, makan tetap cukup yang baik. Jangan kalau kita nggak mau makan harus dipaksa supaya kita makan. Karena obat paling utama pertama itu adalah makan dan air, itu paling penting. Jadi kita asupan ya dok ya. Iya, karena dengan adanya makan ini otomatis kita daya tahan kita akan meningkat lagi. Terus kemudian juga tidur atau istirahat cukup. Nggih. Kalau dengan itu 2 hari atau sehari 2 hari belum ada perubahan, ya kita harus ke tenaga kesehatan, ke dokter. Jadi seperti itu, jangan sampai terlambat. Terutama karena apa? Untuk yang seperti demam berdarah itu kalau kita terlambat kan juga nanti akan fatal akibatnya. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi saat pertama kita bagaimana kita menangani untuk diri sendiri, tetapi kalau kita belum bisa ya kita harus minta tolong ke tenaga kesehatan. Baik. Nah, pendengar, itu yang menjadi diskusi paruh pertama dulu ya. Nanti insya Allah paruh kedua kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Hargianto. Banyak sekali manfaatnya yang bisa dicatat ya pendengar. Saya sudah hampir 1 halaman ya San, dok, untuk apa yang disampaikan tadi. Ini menarik sekali dan kelihatannya memang sangat-sangat kita butuhkan ya dok ya untuk titik-titik pancaroba seperti ini. Pendengar yang tadi sempat ketinggalan bisa menyimak di YouTube kita atau Facebook kita, diulang-ulang apa yang menjadi pembahasan Dr. Hargianto tadi. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Nah, habis ini di sesi yang kedua kita juga pengen lihat nih fasilitas kesehatan barangkali yang bisa kita jangkau, kemudian bentuk sosialisasi seperti apa dari dinas kepada masyarakat. Kita rehat dulu ya dok ya. Silahkan nanti pendengar juga bisa bergabung bersama. Kita rehat dulu untuk menyimak informasi yang berikut ini. Baik pendengar, masih di Sukowati Menyapa. Untuk kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan tamu spesial kita, Dr. Hargianto. Kalau di dinas biasanya dipanggil dokter siapa dok? Dr. Hargi. Dr. Hargi. Sudah terkenalnya seperti itu ya. Dan di beberapa organisasi di Sragen juga Dr. Hargi banyak sekali terlibat di kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan itu kelihatannya juga butuh kesehatan yang prima juga ya dok ya. Ada tips dulu dok ini sebelum kita sapa saudara-saudara kita yang bergabung barangkali nanti untuk menjaga kesehatan ala Dr. Hargi itu seperti apa? Monggo, gimana dok? Untuk menjaga kesehatan prima setiap hari. Ya, kalau untuk menjaga kesehatan dengan aktivitas kita yang sangat banyak ini ya, terutama kita karena meskipun kita waktu istirahat kita nggak banyak, kita bagaimana kita memanfaatkan atau kualitas istirahat kita atau waktu istirahat kita kualitasnya kita jaga. Jadi misal kita cuma bisa tidur 4 jam, harus benar-benar tidur. Jadi seperti itu. Kemudian kita juga istilahnya makan harus kita sudah mulai pilih-pilih. Jadi harus pilih-pilih. Kalau bisa mengurangi istilahnya yang terlalu banyak kolesterolnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita harus perbanyak makan buah dan sayur. Jadi seperti itu. Dan kemudian olahraga. Meskipun saat ini saya belum bisa 5 kali sehari, 5 kali dalam seminggu, ya mungkin bisa 3-4, tetapi kita harus juga kualitasnya dijaga yang sebaiknya. Saya paling sepeda jalan-jalan, jadi seperti itu. Atau treadmill di rumah, jadi seperti itu. Jadi nggak terlalu seperti tadi terlalu memaksakan, jadi seperti itu. Baik, begitu juga pendengar yang saat ini aktivitasnya cukup padat, pikirannya juga cukup padat, dijaga kesehatan mental berikut fisiknya seperti yang disampaikan oleh Dr. Hargi tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ya dok ya. Kita siap menghadapi pancaroba dengan kondisi yang perubahan-perubahan yang cukup ekstrim seperti ini. Nah dok, tentunya dari misalkan di Pemkab Sragen, dari Dinas Kesehatan atau yang termasuk yang di bawah-bawahnya, fasilitas itu cukup banyak ya dok ya untuk menunjang kesehatan. Cerminannya di kesehatan di Dinas Kesehatan Sragen dulu. Fasilitas-fasilitas apa dok yang bisa diakses oleh saudara-saudara kita untuk menjaga kesehatan di masa-masa pancaroba seperti ini? Fasilitas, jadi kalau kita fasilitas kesehatan berarti kita yang fasilitasnya pertama mungkin kalau di desa kita ada PKD, baik. PKD, kemudian poliklinik kesehatan desa, kemudian atau Polindes, dan juga ada puskesmas pembantu di sana ada. Kemudian juga mungkin ada bidan praktek mandiri di sana. Terus kemudian di tingkat kecamatan mungkin ada di sana ada puskesmas, ada klinik, ada dokter praktek pribadi. Jadi seperti itu. Terus kemudian juga ada rumah sakit
di Kabupaten Sragen rumah sakitnya ada 12. 12. Puskesmasnya ada 25, kliniknya sekarang sudah 60. Masya Allah. Jadi seperti itu. Baik. Belum di sana ada dokter praktek pribadi. Terus klinik utama ada 4. Jadi kita juga seperti untuk Sragen saya kira untuk pelayanan kesehatannya sudah ya, Dok, ya. merata, sudah baik nih. Jadi seperti itu nih. Baik. Jadi kalau ada keluhan-keluhan yang tidak bisa diatasi sendiri ya nanti bisa ke kalau desa ke bidan desa atau ke Polindes atau ke Pustu, jadi seperti Baik. itu. Dan untuk Kartu Indonesia Sehatnya juga sudah gimana, Dok, perkembangannya kalau di Sragen? Kalau di Sragen untuk universal health coverage, jadi itu Sragen baru 81%. Udah tinggi, Dok. Ya, ya, Lumayan ya. Lumayan 80%, masih 19% yang belum punya KIS, jadi atau BPJS ya, jadi seperti itu. Jadi harapan kami memang di tahun 2024 itu kita sudah universal health coverage, jadi sudah minimal 96%, 95,8% itu sudah mempunyai kartu KIS. Jadi ini jadi istilahnya semua bisa tercover kesehatannya. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian bentuk sosialisasi dan pendampingan kesehatan di masa-masa pancaroba ini seperti apa, Dok, biasanya kalau di area Sragen, Dok? Saya kira sosialisasi kita selalu ya. Jadi selalu lewat kita di jejaringnya dinas kesehatan, ada puskesmas, ada posyandu, ada kader, itu kita selalu mensosialisasikan mengenai istilahnya terutama yang pancaroba ini ya, bagaimana kita ini dengan jejaringnya di posyandu ya, kita mensosialisasikan terus. Kemudian di pertemuan kader di lintas kecamatan, lintas sektoral kecamatan kita sosialisasikan. Terutama yang sekarang ini yang kita sosialisasikan, kita ulang-ulang terus ya untuk PSN, pemberantasan sarang nyamuk, terutama itu ya 3M+ itu yang kadang orang tahu, kadang harus direfreshingkan. Jadi seperti itu. Jadi itu yang selalu yang 3M+ itu istilahnya menguras, menutup, dan kemudian mendaur ulang untuk tempat-tempat atau tempat-tempat yang sudah tidak bisa dipakai itu. Jadi kita daur ulang, mungkin kalau ban kita buat untuk untuk bunga, pot ya. Jadi pot itu jadi seperti itu. Jadi ini yang selalu kita ini. Terus kemudian juga misal warga disosialisasikan untuk menanam tanaman yang pengusir nyamuk, pakai selambu. Nah, jadi seperti itu yang kita sosialisasikan. Terus kemudian kalau untuk diare mesti kita Pak oralitnya, ini kita akan kita sosialisasikan. Jadi kita semuanya. Terus kemudian juga lewat mobil puskesmas keliling, dan juga kita kerjasama dengan media sosial juga, dengan radio, kemudian juga seperti ini juga harus masuk. Jadi meskipun saya di sini diundang, tidak secara langsung saya juga mensosialisasikannya di Bumi Sukowati. Jadi seperti ini. Jadi kita simbiosis mutualisme akhirnya. Betul, yang saling ini. Jadi kita mitra. Jadi seperti itu. Jadi ini salah satu juga bagaimana kita mensosialisasikan kesehatan kita, terutama yang ini pancaroba ini ya. Jadi ini bagaimana persiapan. Jadi semua selalu kita jadi di promosi kesehatannya, di sosialisasi kesehatan, di penyuluhan ini tetap semua dari jaring dinas kesehatan semua kita lalui. Baik, jadi semua lini harus dimanfaatkan ya, Dok, ya, selama terjangkau begitu. Dan saya pikir jangkauannya juga sudah cukup luas untuk Kabupaten Sragen dan sekitarnya. Dan yang menyimak di YouTube, live streaming ataupun Facebook ini tidak terbatas di Sragen sebenarnya. Di luar daerah pun juga bisa menyimak tips-tips keren dari Dokter Hargi tadi. Saya sapa dulu ya, Dok, yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Pak Ngadikun. Terima kasih pengetahuan yang sangat bermanfaat, Dok. Mudah-mudahan sehat terus, amin. Kemudian dari Pak Selamat Mulyano, mantap. Semoga bisa menumbuhkan kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat, Dok. Kemudian dari Pak Dardiri, selamat pagi, selamat menyimak. Kemudian dari Ibu Eni Suramto, Puskesmas Miri menyimak, Dok. Alhamdulillah, ini timnya dokter ya. Miri Sragen bagian utara ya, Dok ya. Baik. Kemudian dari Pak Farid Zidan, terima kasih, Dok, penjelasannya. Kemudian Pak Trianto SKM menyimak, Dok. Terima kasih info-info dan tips hidup sehat di situasi pancaroba ini. Kemudian kita menuju ke pertanyaan ya, Dok ya. Dari saudara kita, Dok, bagaimana untuk membuat oralit, komposisinya apa saja, dan bagaimana penerapannya terhadap balita dan orang tua? Terima kasih, Bang Dok. Kalau kita membuat oralit ya, jadi kita istilahnya
Air putih 1 gelas. Ya. Kemudian Harus hangat, Dok, atau bagaimana? matang. Masak. Ya. Prinsipnya matang. Ya, masak ya. Karena kadang kita air yang penting bersih, tapi harus matang. Jadi baik. matang. Kemudian pakai sepucuk garam, nggih. Sepucuk sendok ya. Ya, sepucuk sama gula. Jadi gula tidak boleh terlalu banyak karena kalau gula terlalu banyak nanti dia akan malah menyedot ini cairan yang di sel. Jadi seperti itu. Kadang ini jadi terutama untuk garamnya, garam oralit, jadi garamnya sepucuk ini sendok ini aja. Yang penting di garamnya. Jadi gitu ya. Baik. Tapi ya misal kalau nggak pakai gula juga malah bagus karena takutnya kalau pakai gula itu kalau orang kekurangan cairan malah akan menyerap cairan sel itu. Jadi dia akan malah kekurangan cairan. Jadi itu. Jadi komposisinya untuk balita ataupun orang tua sama ya, Dok ya? Saya kira gini. Jadi balita, jadi sebenarnya kalau sama komposisinya karena kebutuhan orang sama, cuma bedanya nanti di jumlahnya aja. Di jumlah yang dipakai. Kalau orang dewasa tadi misal kebutuhannya 2 liter, mungkin di oral karena kita mungkin di hari banyak ya mungkin kita sesuaikan dengan yang hilang itu. Kalau balita kan karena volumenya ini kecil berarti kita menyesuaikan. Jadi seperti itu. Jadi kalau balita otomatis minumnya sedikit. Kalau yang orang tua dengan komposisi yang sudah disebutkan dokter tadi, air matang 1 gelas, sepucuk sendok garam saja. Itu bisa 2-3 kali sehari bisa, Dok ya? Bisa. Boleh. Boleh. Tapi jangan sampai misal kalau bayi, misal anak umur 1 tahun sampai 3 gelas kan bisa. Iya, jadi seperti itu. Baik, itu ya. Jadi prinsipnya dari Dokter Hargi adalah disesuaikan usianya gitu. Dari Pak Kim, izin bertanya untuk anak-anak yang sakit batuk pilek secara berulang pada saat pancaroba ini, Dok, apa yang harusnya dilakukan sementara pengobatan sudah diberikan dari resep dokter juga sudah pernah dilakukan. Bagaimana, Dok, agar tidak terulang di pancaroba? Terima kasih. Mungkin yang kita tanya dulu apakah anak ini sudah, karena kita sekarang ada program vaksin HIV, hemophilus influenza tipe B ini mungkin apa sudah istilahnya sudah ini ya, sudah vaksin dulu. Itu salah satu untuk mengurangi ini. Yang kedua, mungkin kita lihat juga kondisi tubuh anak itu. Kita lihat apakah mungkin konsumsi makannya, asupan gizinya kecukupan, karena salah satu kecukupan asumsi gizi itu juga untuk menambah imunitas kita. Jadi seperti itu. Tadi kita lihat, misal kita tidak hanya cukup sakit dikasih obat, karena kalau sakit kasih obat tetapi intake makanan tidak ada juga tidak akan sembuh-sembuh. Jadi kita melihatnya di sana. Jadi berarti kita memang harus bagaimana anak itu mau makan, kemudian juga awal tadi mungkin ada awal pencegahan tadi dengan imunisasi atau vaksinasi HIV tadi, dan juga nanti kalau memang itu berulang kok batuk pilek dibawa ke dokter anak. Mungkin anak itu bisa saja punya penyakit kronis seperti TB. Jadi seperti itu. Jadi kita harus waspada. Batuk pilek 3 minggu harus selalu kita periksakan. Mungkin nanti akan dicek di sana. Jadi seperti itu. Jadi kalau panas batuk pilek berulang kok nggak sembuh, kita harus mungkin ada penyakit yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada pemeriksaan lanjut ke spesialis seperti itu. Baik, demikian Bapak. Karena kan masing-masing anak itu kan beda-beda ya, Dok ya. Pembawaannya juga beda-beda kan. Mungkin anak satu imunitasnya cukup kuat, yang lain dan lain sebagainya lemah. Itu bisa ya, Dok ya, terjadi. Dan itu normal ya, Dok ya. Jadi ya ini kalau anak dengan ini kan situasinya tadi gimana maksudnya? Jadi satu anak dengan anak yang lain tingkat imunitasnya juga beda-beda begitu ya, Dok ya. Sebenarnya sama. Kalau dia anak normal itu sama, saya kira sama. Baik. Yang pembedaannya cuma kalau anak cuma karena dia itu gizi. Asupan gizinya. Kalau anak itu nggak ada, karena anak kurang istirahat, kurang ini kan kemungkinan sama ya. Baik. Nanti di sana kemungkinan dari asupan makanan aja yang mungkin di pembedanya di sana. Baik. Begitu Bapak, mudah-mudahan bisa langsung dipraktikkan nanti apa yang disampaikan oleh Dr. Hargi. Ibu Wigati juga menyimak di Facebook. Terima kasih sudah bergabung bersama. Pendengar sudah banyak menyimak ya, baik di YouTube, di Facebook ataupun langsung menyimak obrolan kita di pagi hari ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, Dok. Dok, apakah sama konsumsi
jeruk sehari 2 butir dengan jeruk konsumsi sehari 5 butir atau sampai setengah kilo bahkan. Itu apakah nanti bisa diserap semuanya oleh tubuh kita untuk menjaga kesehatan atau tidak? Terima kasih. Jadi seperti ini ya. Vitamin ada vitamin yang jadi yang lebih mungkin dibuang, yang lebih mungkin disimpan. Jadi seperti itu. Jadi kita kelebihan. Jadi sebenarnya vitamin itu kalau kelebihan sebenarnya juga nggak masalah juga. Kecuali kalau mungkin vitamin A kelebihan nggak baik ya. Jadi seperti itu. Jadi tetapi daya tubuh kita itu juga bisa idealnya membalan di sana. Jadi kalau masalah jeruk, saya kira jeruk 2, 5 itu nggak masalah, tapi masalahnya kadang perut yang sakit. Jadi seperti itu. Efek lain ya, Dok, ya. Karena ini kalau untuk kecukupan, saya kira tubuh kita tuh memang ada untuk vitamin A itu segini. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu tidak bermanfaat, ada yang dibuang. Jadi seperti itu. Baik. Ya, demikian ya untuk pertanyaannya. Ini barangkali pengennya sehat gitu kali ya, Dok ya. Di masa-masa pancaroba ini konsumsi jeruk banyak begitu. Tapi berarti ada sebagian yang tidak terpakai atau bagaimana, Dok? Kalau kelebihan? Saya kira ya kalau makan ya 1-2 aja dah cukup ya. Jangan berlebihan. Karena memang orang tuh pengennya bagus ya, terlalu beli. Tapi tubuh kita tuh tidak bisa misalnya segini semua ini. Jadi seperlunya, dan memang ada vitamin yang dengan air, vitamin yang tidak dengan air. Jadi seperti itu nih. Jadi akan dibuang. Jadi seperti itu. Bagaimanapun prinsipnya mungkin yang berlebihan itu nggak baik gitu ya, Dok, ya? Atau mungkin tidak bermanfaat. Jadi sehari menurut Dokter Hargi tadi 2 jeruk itu udah cukup kok sebenarnya gitu ya, Dok? Ya, udah cukup saya kira ya. Itu vitamin C dapat. Vitamin C-nya ada. Jadi seperti itu. Jadi ini. Baik, dah cukup begitu. Ibu Diani Asprisanti dari Puskesmas Gesi juga menyimak. Terima kasih bergabung di channel YouTube kita. Kemudian kita menyapa lagi dari pertanyaan saudara kita, Dok. Dok, konsumsi telur, kemudian konsumsi daging, itu normalnya per hari kira-kira berapa gram, Dok? Terima kasih untuk menjaga kesehatan kita. Monggo, Dok. Jadi konsumsi telur sama konsumsi daging ya. Jadi seperti ini, kebutuhan sesuai dengan gini. Orang normal, misal kebutuhan kita 2000 kalori. Ya, kita melihatnya kalau karbohidrat kan ada, kita mengira-ngira kalau kita membutuhkan kan ada, kalau kita minyak 9, sebagiannya 9, kemudian bagian 5, bagian 4, jadi seperti itu ya. Jadi kita kalau untuk protein misal ya kita butuh 200 kalori. Biar 200 kalori kan. Karena itu dibagi ada setiap gram ada 5, ya mungkin kita buat 40 gram. Ya, jadi 40 gram. 40 gram itu berarti ya kita mungkin seiris itu saja. Jadi telur saya kira juga kalau kita orang normal butuh telur berarti kita kan gini, protein kita butuh saya kira 1-2 itu sudah cukup. Jadi kita memang kita di sini kalau di keluarga kita nggak ngukur berapa gramnya, tapi kita mengira-ngiranya saja. Jadi seperti itu. Jadi misal orang normal, misal kita butuh 2000 protein ini, misal kita harus 2000, kita butuh proteinnya 200, karena yang namanya isi piringku sekarang yang kita sosialisasikan dengan isi piringku. Jadi nasi segenggam ini, kemudian kemudian proteinnya ini ada di sana, ada sebagian, ada 1/4 dari ini ya. Jadi seperti itu. Jadi kira-kira kalau telur ya 1 aja. Jadi kita melihatnya daging 1 iris saja itu sudah cukup. Jadi seperti itu. Dan nanti mungkin ada kombinasi lagi, mungkin kalau malam mungkin ganti lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini. Jadi kita nggak bisa berapa gram, kalau kita ngitung itu kan nggak mungkin di desa ini. Ribet juga. Iya, kita cuma sepotong jada. Kalau anak sebaiknya ya anak sampai umur 5 tahun ya telur ya 1 saja sudah cukup saya kira. Baik. Kalau orang dewasa bisa aja telur 2-3 sehari juga nggak masalah. Nggak masalah ya, Dok ya. Baik, Dokter Hargi, ini kelihatannya satu waktu kurang. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa mampir lagi untuk sosialisasi lebih banyak ya terkait dengan kesehatan atau mungkin promosi kesehatan juga di lain kesempatan. Sehat terus ya, Dok ya. Terakhir masih ada 1-2 menit, apa yang ingin dipesankan kepada saudara-saudara kita untuk menjaga kesehatan di pancaroba ini? Silahkan, Dok. Untuk pancaroba ini yang jelas untuk menghadapinya,
untuk pendengar radio Persada FM ini yang kita utamakan satu 3M plus tadi, Ya. 3M tadi menguras, terus kemudian menutup yang air untuk tempat air ini, kemudian juga mendaur ulang barang-barang yang mungkin tidak terpakai, jangan sampai jadi perinduan nyamuk. Ya. Kemudian juga plusnya tadi bagaimana kita istilahnya menanam tanaman yang istilahnya pengusir nyamuk, kemudian ikan pemakan jentik itu. Dan kemudian selanjutnya bagaimana kita makan gizi seimbang. Ya. Terus kedua, minum air secukupnya, dan yang penting juga istirahat yang cukup. Jadi seperti itu. Jadi karena apa? Musim pancaroba itu yang kenapa jadi mudah terserang penyakit, karena imun kita menurun. Jadi gitu. Jadi kita jangan stres. Jangan mengenai stres, itu salah satunya adalah istirahat cukup. Saya kira itu aja. Baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Hargi, sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa datang lagi ke sini untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan ya, edukasi kepada saudara kita yang tentunya karena kesehatan itu harga mati loh, Dok. Kesehatan itu penting sekali bagi kita semuanya, dan banyak hal yang sudah disampaikan oleh Dokter Hargi tadi. Pendengar, silahkan nanti diulang-ulang lagi apa yang nantinya akan kami unggah juga di kanal YouTube ataupun kanal Facebook kita. Terima kasih, Dok. Salam untuk Ibu Bupati, Ibu Yuni, dan seluruh jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian dengan Dokter Hargi untuk Sukowati Menyapa di pagi hari ini. Banyak ilmu yang sudah dihadirkan, mudah-mudahan tetap semangat untuk semuanya saja yang mendengarkan. Kebaikan tidak sama dengan kejahatan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.